masuk lokal, menyala masuk rumah, kita harus mencuci tangan. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Kita anak-anak sekarang ada penyakit apa namanya sekarang? Penyakit COVID-19 sangat berbahaya. Itulah kita jaga kesehatan badan dan tubuh kita. Pakaian semuanya lah dijaga segalanya. Biar baik di makanan. Kalau makanan kita ada orang menjual makanan, misalnya dilihat dulu macam mana, ada ditutupnya, ada ditutup, misalnya dari kue itu tak usah kita beli. Kita harus menjaga kesehatan dan makanan kita. Baiklah, sekarang kita berdoa. Kita harus merapikan tempat duduk dan pakaian. Coba rapikan tempat duduk. Masih ada yang tidak lurus bangku tempat duduknya, kursinya harus kita lurusin dulu supaya kita nanti belajar kita nyaman. Bagi yang bajunya yang belum masuk, yang laki-laki ke dalam celana ujung bajunya, tolong dimasukkan, dirapikan dulu, jangan dilepaskan. Yang bagi yang laki-laki, sudah. Itu kan rapi bentuknya itu, kelihatan rapi. Ini dilepas-lepas bajunya, itu tidak rapi. Kita anak sekolah, kita harus kayak kita rapi ke sekolah, bersih, supaya kita nyaman belajar. Sudah. Nah, coba kita dulu kita belajar, kita harus berdoa, berminta kepada Tuhan, kepada Allah, supaya pelajaran yang Ibu beri nanti, yang Ibu kasih nanti, dapat kita pahami. Coba kita berdoa dulu. Siapa ketuanya? Tolong disiapkan dulu. Kalau kita belajar, kita harus berdoa dulu. Siapa ketua? Tolong siapkan dulu. Siap, doa.
siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Bagi yang hadir nanti, tolong tunjuk tangan ke atas. Ibu panggil nama anak ibu semua satu persatu. Aurel Cita Devita, Ahmad Sidik, hadir. Aryo Pratama, Bagas Pratama, Diela Indah, Dapa Julian Hawari, Rapa, Excel, datang, kemana dia? Sakit? Ada dia tadi mengirim surat? Ada orang tua yang datang ke sekolah? Ada kan? Baiklah. Epil Saputra, mana Epil? Genta Pratyodpawari. Nah, sudah terpanggil semuanya. Nah, sudah. Baiklah, kita sekarang memasuki pelajaran kita ya, materi kita yaitu tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Sesudah itu pembelajaran 5 mata pelajarannya yaitu SPDB IPS. Sekarang kita masuk ke materi kita yaitu proses pembuatan sarung Samarinda. Selanjutnya kegiatan ekonomi dan pekerjaan di lingkungan sekitar. 3. Cara melakukan versi terhadap gambar. Sekarang kita memasuki pelajaran kita yaitu materinya proses pembuatan sarung Samarinda. Materi kita itu proses pembuatan kain dan baju. Ini raganya kain dan baju. Ini pertama kali kita membuat memintal kapas. Sudah memintal kapas baru menjadi benang. Sudah menjadi benang, menjadi apa lagi? Ini menjadi kain. Sesudah menjadi kain, baru membuat pola baju. Nah, membuat pola baju itu kita menjahit baju. Ada kita membuat pola baju, misalnya inilah pola bajunya. Apa yang kita buat pola bajunya itu? Sudah itu, sudah membuat pola itu, kita baru menjahit baju seperti baju kita ini ya. Menjahit baju, ada yang menjahit baju baju sekolah. Ini ya, baju sekolah, rok. Sesudah itu ada baju batik dan baju banyak tuh. Sekalian baju. Membuat ada yang panjang lengannya, ada yang pendek lengannya, ada yang kemeja, ada yang gamis. Kalau dia sudah menjadi kain, kita buat pakai baju. Banyak itu pola-polanya itu. Sesudah itu bajunya baru menjadi baju. Nah ini lihat kamu. Barulah menjadi baju apa ini? Pakai apa ini bajunya itu? Baju ini pakai apa? Pakai apa bajunya ini? Pakai
kemeja namanya. Kemeja ada kok. Baju istilahnya tuh seperti penjahit baju batik gitu. Ada kamu lihat? Ini ibu ini sedang apa ini? Sedang menjahit baju. Pertama tadi memutar kapas. Sesudah itu menjadi benang. Sesudah itu benang menjadi menenun kain. Sudah ditenun menjadi kain. Sesudah itu membuat lagi pola baju. Sesudah itu ibu ini menjahit baju. Inilah hasilnya baju yang sudah dijahit. Ini apa namanya? Ini kapas dah. Kapas tadi, sudah mengerti ya Ibu semua masalah ini, gambar ini. Ada kamu lihat dah? Ini kamu lihat apa lagi? Gambar ibu menjahit baju, gambar ibu menenun kapas, benang. Nah, ibu ini menenun kain. Sudah nampak semuanya? Sudah? Baiklah, anak-anak ibu semua sudah sudah memahami masalah membuat baju, membuat kain, tenun kain, sudah mengerti. Baiklah, ibu melanjutkan pelajarannya lagi, yaitu mengenai tadi tenunan kain tadi sudah mengerti. Sekarang kita masuk proses proses kegiatan produksi. Kegiatan produksi. Contoh dari kegiatan produksi misalnya seperti kegiatan membuat sapu, kain atau pakaian, kue, meter, mobil dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk dipasar atau dijual, atau seperti jasa yang menawarkan jasa sendok WC, pangkas rambut, perbaikan elektronik, dalam kurung satipes, jasa tukang kebun dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang kedua, kegiatan distribusi lagi. Contohnya dari pekerjaan distribusi, misalnya seperti agen surat kabar, agen tenaga kerja, agen yang menjual makanan dan lain sebagainya. Sesudah itu yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi, contohnya dari kegiatan ini, misalnya seperti kita makan di warung nasi atau di warteg, membeli cemilan di warung, membeli pakaian model terbaru di toko atau di pasar, membeli gadget terbaru, atau seperti menggunakan jasa pangkas rambut, berobat ke puskesmas jika sakit, memakai jasa sodot WC, memakai jasa tukang kebun, memakai jasa servis elektronik dan lain sebagainya. Itu proses itu tadi kegiatan produksi atau kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Proses pembuatan sarung Samarinda yaitu bahan baku. Sarung tenun adalah benang sutra yang langsung dibatangkan dari Cina. Benang sutra ini diolah terlebih dahulu supaya kuat. Benang harus direndam selama 3 kali 24 jam di dalam air. Setelah itu benang dimasak dalam air mendidih yang sudah
dicampur dengan perwarna selama 2 jam. Selanjutnya benang dicuci sampai bersih, kemudian diberi kaji. Setelah diperas, benang dijemur sampai kering dan siap dipintal menjadi benang tenun ribuan. Benang pintalan selanjutnya dilingkarkan dan dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah alat yang terbuat dari kayu. Alat ini disebut dengan are dan sisir. Pemasangan benang sendiri bisa memakan waktu sekitar 2 jam. Sementara itu proses penandatanganan menjadi sebuah sarung tenun memerlukan waktu sekitar berapa? 2 atau 3 hari. Proses minimal untuk membuat sama Samarinda ini adalah 2 minimal kali ini. Menilai karena baiklah, sudah tadi Ibu terangkan tadi. Yang Ibu terangkan tadi, Ibu ingin Ibu bertanya kepada anak-anak Ibu semua, apakah paham yang Ibu terangkan tadi? Apakah macam mana? Sekarang Ibu memberi pertanyaan pada anak-anak Ibu. Siapa yang bisa menjawab nanti? Tolong tunjuk tangan. Baiklah. Coba anak-anak Ibu berikan contoh dari kegiatan produksi yang Ibu jelaskan tadi. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Bertanya. Seperti kegiatan membuat sepatu kain dan pakaian, kue, motor, dan mobil. Tujuannya untuk masa depan dan lingkungan. Nah, bagus sekali pertanyaan anak Ibu Tania. Selanjutnya Ibu akan menanyakan pertanyaan yang kedua. Tadi coba anak Ibu jelaskan tentang kegiatan distribusi pula lagi. Bagaimana contohnya tentang distribusi? Siapa yang bisa tolong tunjuk tangan? Coba Ita, Ita. Ada yang surat kabar, ada yang tenaga kerja, dan ada yang menjual makanan dan lain sebagainya. Bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang bisa lagi? Itu bagus pertanyaan. Coba yang lain lagi. Bisa? Bisa? Bagus pertanyaan Berta. Baiklah. Sudah mengerti semuanya tentang tadi? Sudah Ibu uraikan tadi? Sudah mengerti? Sekarang kita diskusi. Tolong bentuk kelompoknya dulu. 2 atau 3 kelompok jadilah. Baiklah, Ibu akan memberi apa namanya itu LKPD nya dulu. Tolong jawab diskusi. Tolong diskusikan apa namanya ini. Bagi caknya dah, tuliskan. Dah, bagi yang sudah anakku semua? Sudah. Kalau sudah, bagi yang sudah kumpulkan ke depan dulu. Satu persatu tak boleh. Apa? Satu.
tadi yang ibu terangkan tadi. Nah, sudah dapat mengisinya. Nah, sudah. Baiklah, sekarang kita mau pulang. Kita berdoa dahulu menjelang kita pulang. Tolong siapkan apa kedua. Berdoa kita dulu menjelang kita pulang dulu. Siap, Bro. Bersyukur, Bro. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi duduk ya yang bagus, yang rapi, itu yang duluan pulang. Tapi tempat duduknya bagus, baru kita pulang. Nah, supaya yang bagus seperti itu. Untuk sini dulu. Nah, yang ini dulu. Yang tengah. Usaha ke kanan dulu. Yang itu lagi, tenang lagi.